Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 5 Maret 2024 bersama Johan Eng dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, para sahabat Fresh Juice yang terkasih. Senang sekali berjumpa kembali dengan teman-teman semua pada pagi ini. Saya Johan Eng dari Denpasar, Bali. Dan hari ini kita kembali diajak membaca dan merenungkan bersama dari Sabda Tuhan bagi kita semua. Mari kita baca dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata padanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang padanya 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya percaya perikop yang baru kita baca ini adalah mungkin salah satu perikop yang dianggap banyak orang membingungkan. Salah satu bacaan yang dianggap orang sulit untuk dilakukan. Bagaimana mengampuni 70 kali 7 kali gitu ya. Bahkan ada jadi harus sampai 490 kali ya, dihitung matematika. Tapi maksud Yesus sebenarnya perumpamaan ini sebenarnya bukan matematika gitu ya. 7 kali, angka 7 itu angka sempurna ya bagi orang Yahudi, bagi orang Yahudi angka sempurna. 70 kali 7 kali berarti lebih daripada sempurna, artinya tidak terbatas ya. Nah,
Apalagi kalau kita mengerti dalam konteks tidak terbatas ya. Jadi ini mengampuni tanpa batas. Wah, sangat sulit sekali gitu ya. Banyak orang merasakan, banyak orang berpikir ini ayat yang sangat sulit untuk dilakukan. Ya, perikop yang perintah Yesus yang sangat sulit untuk dilakukan. Mengampuni tanpa batas. Tapi saya selalu berpikir bahwa Tuhan tidak memberikan kita satu perintah, ya, tidak memberikan kita satu ajaran yang tidak bisa kita lakukan. Saya yakin sekali itu. Jadi saya merenungkan apa yang sebenarnya Tuhan maksudkan dengan mengampuni tanpa batas ini. Saya rasa yang pertama, kita harus mengerti bahwa pengampunan itu bukan berarti kemudian menghilangkan kesalahan. Bukan berarti pengampunan itu kemudian membenarkan apa yang dilakukan sebagai dosa. Kita juga kalau kita baca di dalam perikop tadi, dosa yang hutang yang terjadi tidak kemudian dianggap tidak ada gitu ya. Atau karena kalau kita baca di akhir perikop gitu ya, setelah hamba itu yang sudah diampuni ya bisa ditangkap kembali dan harus melunasi hutang-hutangnya. Artinya dosa itu tetap dosa tetap dosa, kesalahan itu tetap kesalahan. Apa yang dilakukan orang lain yang membuat kita terluka tidak dihilangkan, bukan berarti dianggap tidak ada. Seorang istri yang mengalami kekerasan rumah tangga, dipukul oleh suaminya, disakiti oleh suaminya. Istri itu harus mengampuni suaminya. Tapi bukan berarti membenarkan apa yang dilakukan oleh suaminya itu. Bukan berarti apa yang dilakukan oleh suaminya itu dianggap tidak ada. Tidak demikian. Bukan berarti juga istri itu harus kembali mempercayai suaminya. Belum tentu. Belum tentu juga istri itu harus kemudian pura-pura seakan-akan dia tidak disakiti. Tidak demikian. Pembata tetap bahkan dalam beberapa kasus yang seorang istri yang mengalami kekerasan rumah tangga, kita bisa anjurkan untuk berpisah dengan suaminya supaya tidak lagi mengalami kekerasan rumah tangga itu. Pengampunan bukan berarti seakan-akan dosa yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan dianggap tidak ada. Bukan demikian. Salah tetap kesalah. Banyak orang merasa susah mengampuni karena seakan-akan apa yang dilakukan oleh orang lain kepada dia dianggap benar. Nah, kalau memang demikian memang mustahil untuk mengampuni. Tapi ketika kita menyadari, bukan berarti kalau orang lain menyakiti kita, berbuat salah pada kita, kesalahan itu tetap kesalahan. Tapi kita bisa mengampuni orang tersebut. Yang kedua, mengapa pengampunan kemudian dirasakan sulit, teman-teman? Karena seringkali kita tidak menyadari bahwa pengampunan itu bukan untuk orang lain. Pengampunan itu sebenarnya untuk kita. Pengampunan itu adalah urusan kita. Kita melepaskan orang tersebut. Kita tidak lagi mendendam terhadap orang tersebut. Kita dibebaskan dari rasa dendam. Itu kita yang disembuhkan. Pengampunan itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kalau kita berfokus bahwa sebenarnya kita yang disembuhkan, kita yang diberikan rahmat oleh Tuhan, maka pengampunan itu menjadi mungkin. Para sahabat Fresh Juice, pengampunan itu kemudian kita alami, karena kitalah yang menjadi penerima rahmat Tuhan itu. Kalau kita mau mengampuni, kita tidak seringkali menjadi sulit kalau kita berfokus pada orang lain. Tapi kalau kita berfokus pada diri kita, bahwa rahmat Tuhan itu untuk diri kita, bahwa kita yang disembuhkan, kita yang dijamah oleh rahmat Tuhan, maka pengampunan itu kemudian menjadi mungkin. Yang ketiga, pengampunan itu bicara bahwa kita tidak lagi mendendam, bahwa kita tidak lagi ingin membalas. Itulah makna pengampunan yang sesungguhnya. Bukan berarti pengampunan itu kemudian kita punya relasi yang
seperti sebelumnya, belum tentu. Pengampunan itu bukan berarti kemudian kita harus berjalan berdua lagi dengan orang itu, belum tentu juga. Mungkin memang kita harus mengambil jarak dengan orang itu. Tetapi pengampunan itu berarti bahwa kita tidak lagi mendendam terhadap orang itu. Mungkin kita tidak lagi perlu berteman sama orang itu bahkan, tetapi saya tidak lagi mendendam, saya tidak lagi mau membalas perbuatan orang itu. Karena kalau saya mendendam, saya ingin selalu menyimpan kepahitan. Ya, saya ingin membalas kesalahan orang tersebut. Kembali ke poin nomor 2, kita tetap terikat. Kita belum disembuhkan, kita belum bebas. Pengampunan itu adalah membebaskan orang lain, seperti perikop yang kita baca. Kita membebaskan orang tersebut. Kita tidak lagi ingin membalas, kita tidak lagi mendendam pada orang tersebut. Itulah pengampunan. Kemudian kita perlu minta rahmat pada Tuhan untuk bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan pada kita. Mengampuni tanpa batas. Mungkinkah kita mengampuni tanpa batas? Sangat mungkin dengan rahmat Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami untuk mengampuni tanpa batas. Kami manusia lemah dan kami datang padamu pada saat ini. Bawa orang-orang yang mungkin menyakiti kami. Orang-orang yang di dekat kami, orang-orang yang kami anggap dekat yang mungkin menyakiti kami. Hari ini beri kami rahmat untuk boleh mengampuni orang-orang tersebut. Beri kami untuk boleh melepaskan mereka. Sembuhkanlah luka hati, sembuhkanlah kepahitan yang ada di hati kami. Biarkanlah Roh-Mu bekerja dalam hati kami, sehingga kami sungguh boleh mengampuni, seperti kami juga sudah diampuni oleh Bapa di surga. Berikan kami rahmat-Mu ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa lagi dalam episode Fresh Juice berikutnya. Tuhan Yesus memberikan kita rahmat untuk selalu mengampuni orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang dekat sama kita. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice, Selasa 5 Maret 2024. Terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.